Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprianti dengan NIM 123202065, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan program studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh rakyatnya. Sudah sejak lama pula, negara Indonesia ini menjadi incaran bagi negara dan bangsa lain. Karena apa? Karena potensinya yang besar dilihat dari luasnya wilayah Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Kenyataannya, ancaman bukan hanya datang dari luar saja, tetapi dari dalam negara Indonesia itu sendiri. Terbukti, setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak ancaman yang datang, baik itu berupa fisik maupun ideologi. Oleh karena itu, bangsa Indonesia wajib memiliki ketahanan nasional dan sikap bela negara guna menjaga kesatuan dan kedaulatan negara Indonesia. Konsep ketahanan nasional Indonesia merupakan sarana untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kondisi ketahanan nasional suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling berkaitan, seperti kestabilan ekonomi, keamanan dalam negeri, dan politik di dalam maupun di luar negeri. Aspek-aspek tersebut adalah aspek yang saling berkaitan dan dapat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional suatu bangsa. Seperti halnya bangsa Indonesia yang telah bertahun-tahun dijajah oleh bangsa asing yang menginginkan kekayaan Indonesia, baik dari segi alamnya maupun dari budayanya. Tetapi dengan keuletan dan ketangguhan rakyat Indonesia, mereka mampu mengusir para penjajah dan menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka. Maka dari itu, jadilah bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, yang menjadikan dorongan untuk bangsa Indonesia itu sendiri dalam meningkatkan ketahanan nasional, dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan tantangan yang bisa datang dari mana saja. Adapun alasan dibutuhkannya ketahanan nasional adalah yang pertama, menghadapi ancaman eksternal dan internal, yang kedua, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, ketiga, mencapai tujuan nasional, keempat, menjaga solidaritas persatuan bangsa, dan yang kelima, peningkatan kekuatan nasional. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat. Pada masa itu, sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Selain itu, pengaruh komunisme ini pun sudah menjalar sampai ke Indonesia. Nah, adapun dari sumber sosiologisnya adalah karena banyaknya perubahan sosial budaya, baik dari pendidikan, kesehatan, agama, budaya, dan teknologi. Sehingga bangsa Indonesia harus berupaya untuk mewujudkan dan menguatkan ketahanan nasional. Dan yang terakhir adalah sumber politik. Dari sejarah, kita mengetahui bahwasannya bangsa Indonesia dapat menangkal ancaman komunis sehingga menginspirasi para petinggi negara untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis. Sehingga, belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan nasional bagi sebuah bangsa, khususnya adalah bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah dinamika dan tantangan ketahanan nasional. Sebagaimana kehidupan individual yang akan senantiasa berubah dan berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan dan perkembangan. Sehingga, dinamika ketahanan nasional pun akan terus berubah menyesuaikan dengan tantangan dan ancaman yang datang. Oleh karena itu, diperlukannya perubahan,
perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus guna menghadapi aneka macam tantangan dan hambatan yang akan datang di masa kemudian. Adapun tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan ketahanan nasional dari berbagai bidang, yaitu yang pertama, bidang politik. Dalam bidang politik, terhadap ancaman berupa pemerintahan yang tidak aspiratif dan responsif atau biasa disebut dengan diktator. Dan yang kedua, dari bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kemiskinan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Dan yang ketiga, bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan ini adalah ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Jangan sampai ada pulau yang diklaim oleh negara lain kembali. Kemudian, esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang hari ini semakin luas dan kompleks. Hal ini juga berhubungan dengan bela negara, yang merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia. Terdapat dua bentuk bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang pertama adalah secara fisik, yang dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Adapun yang kedua adalah secara non-fisik, yang dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang dapat dilaksanakan melalui jalur formal seperti sekolah dan perguruan tinggi dan jalur non-formal seperti sosial kemasyarakatan.